Lanjut masih di hukum mubtada khobar. Ini kaidah yang dasar untuk mubtada khobar. Ada yang bisa jelaskan di sini apa hukumnya? Hukumnya di sini yaitu harus sama dari sisi jenis. Kalau jenis mudzakkar muannas, mubtada dan khobar harus sama dari sisi jenis. Kalau mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya muzakkar. Ini apa? Kalau mubtada'nya laki-laki, maka khobar juga harus laki-laki. Mubtada'nya muannas, maka khobarnya muannas. Tidak boleh al-muslimatu solihun, tidak boleh, harus sama, ya, harus sama jenisnya. Kalau dia sama jenis berarti mudzakkar, muannas, muannas. Contoh al-muslimu kan mudzakkar. Maka mubtada ketika mubtada'nya berupa apa kemarin? Mubtada mufrad. Ketika mubtada'nya berupa mubtada mufrad, maka ini berlaku. Ketika mubtada'nya itu mudzakkar, maka khobar wajib mudzakkar. Ketika mubtada'nya muannas, maka khobarnya wajib muannas. Itu kalian pertama. Harus sama dari sisi jenisnya, mudzakkar atau muannasnya. Pahami? Ya. Tapi nanti ada keluar kaidah ya. Kalau bahasa Arab saya ingatkan, bahasa Arab itu pasti ada pengecualian. Tapi asalnya begini. Ya, asalnya begini. Ketika dia mudzakkar, khobar harus mudzakkar. Yang kedua, harus sama dari sisi jumlah. Kalau mubtada'nya mufrad 1, maka khobar juga harus 1. Mubtada'nya 2, muslimani, maka khobarnya juga 2. Jelas ya? Mubtada'nya jamak, maka khobarnya harus jamak. Makanya ini dia. Ini jamak muzakkar, maka jamak muzakkar. Jamak muannas. Muslimatani, solihatani. Itu kaidahnya. Sama jenis dan sama jumlahnya. Itu mubtada khobar. Itu kalau mubtada'nya berupa mufrad. Apa maksud dengan mufrad? Antum tidak ada kemarin. Apa maksud dengan mufrad? Bukan satu ya. Tapi khobarnya berupa kata, bukan kalimat. Ya. Khobarnya berupa kata, bukan kalimat. Pahami? Kan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Paham enggak? Kemarin. Ada berapa macam khobar kemarin? Ada 3. Mufrad, jumlah, dan sibul jumlah. Mufrad, jumlah, dan sibul jumlah. Kalau khobarnya berupa mufrad, ya ini harus sama sesuai dari sisi kaidahnya. Dari sisi jenis dan jumlah harus sama. Pahami? Paham tidak? Anda pahami? Saya pahami? Artinya ini kan muzakkar, maka khobarnya harus juga laki-laki. Jangan sholihatun. Ini 1, maka khobarnya juga 1. 2, maka khobarnya juga 2. Mubtada'nya banyak, maka khobarnya juga jamak. Itu kaidahnya ketika khobarnya berupa mufrad. Nah, ini kan perempuan muannas. Mubtada, maka khobarnya juga muannas. Tidak boleh dia mengatakan solihun. Contoh, ini saya tidak pernah lupa.
Mubtada khobar. Muzakkar laki-laki? Laki-laki. Perempuan? Muzakkar atau muannas? Hah? Muzakkar atau muannas? Hah? Sudah tahun. Siapa yang haid? Perempuan. Berarti susunannya salah enggak? Salah. Salah ya? Nah, saya ini tidak pernah lupa ketika saya ujian di kitab nikah, kitab talak ya, kitab talak, Ustaz Ibnu Yunus, pertanyaannya, mata kapan seorang perempuan haram ditalak? Katakan, huwa haidun, Ustaz. Benar. Kenapa laki-laki haid? Harusnya dia pakai iya. Harusnya iya, salah tulis. Iya haidun. Kenapa? Saya terkecoh ke tulisannya, tidak ada tak bundarnya. Nah, dari sisi makna dia perempuan, makanya dia harus, maka mubtadanya harus mudzakkar muannas. Ini muannas. Siapa yang ya kan dia perempuan. Meskipun dari sisi tulisannya tidak ada tak bundar, tapi secara maknawi itu muannas. Makanya hiya haidun, tidak cocok huwa haidun. Kapan yang perempuan tidak boleh talak? Lewat kata talak itu. Sementara perempuan hamil boleh talak? Masya Allah, bagus merojanya. Bagus merojanya, Masya Allah. Boleh. Nah, ada. Yang nggak boleh kata kita kah? Haid, Masya Allah. Meskipun kita talak ini kita nikah. Itu ya, jangan sampai ini keliru. Jadi itu ya, ini faedah. Saya tidak pernah lupa ini ketika saya diuji di kitab talak dan kitab nikah. Yang saya pelajari waktu itu kitab Darul Bahiyah juga. Tapi setelah selesai satu kitab ujian, ya pakai bahasa Arab semua tulis. Ya, makanya ini kita Ustaz, kenapa laki-laki? Oh, salah tulisanku. Itu ya. Jadi ini itu harus sama dari sisi mudzakkar dan muannats. Sama jenis, sama apa? Sama jumlahnya. Ya sini. Ya. Nah, jadi antum ketemukan kalimat sama bentuknya mudzakkar atau muannasnya atau mufrad dan musannanya, itu mubtada khobar. Sunnah mubtada khobar. Ya, karena ini satu kesatuan tidak bisa dipisah. Yang beda mubtada khobar itu di sisi apa? Ma'rifah. Apa artinya ma'rifah? Tidak ada alif lamnya. Mubtada itu beralif lam, khobar tidak beralif lam. Asalnya. Itu perbedaannya. Dipahami? Belum ya? Hah? Belum? Coba gini. Alif lam kan? Tidak beralif lam. Al-muslimu, orang Islam itu solihun. Ingat saya katakan dalam bahasa Arab, penambahan pengurahan huruf itu bermakna, ada maknanya. Kalau begini bentuknya susunannya mubtada khobar. Tidak boleh sama. Bukan tidak boleh, tapi asalnya. Nah, contoh sini. Nah, ini tidak beralif lam. Harusnya kan kalau sama, ini juga beralif lam kan? Tapi kalau susunannya mubtada khobar, ini tidak beralif lam khobarnya. Pahami? Kalau dia isinya mufrad. Ya, isim yang murab. Pahami ini? Nah, kalau sunannya begini, bukan sunan mubtada khobar, bukan. Tapi sunan naat man'ut sifat. Maka pengertiannya itu al-muslimus sholihu, orang Islam yang soleh. Bukan dikatakan orang Islam itu adalah soleh. Bukan. Contoh di sini. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Allahu.
Nah, ini sifat. Tapi meskipun hakikatnya nanti ini jadi mubtada, ini jadi khobar dari Allah. Nantilah lebih besar. Jadi kaidah asalnya mubtada itu beralif lam, khobar itu tidak beralif lam. Itu yang tidak samanya. Ya, tapi kesamaan harus sama jenis dan jumlahnya. Wallahu alam. Cukup dulu. Ya, nanti insya Allah kita praktek ya. Kalau selesai praktek. Ya. Karena ilmu ini kalau tidak dipraktek hilang, tidak ditahu. Meskipun antum kuasai sekarang tidak dipraktek, tidak bisa. Ibaratnya jurus, bagaimana keampuhan jurus ya? Sparring. Tidak ditahu kalau tidak ada sparring, tak? Ya, sama ibaratnya pemain bola kesebelasan, bagaimana kekuatannya? Kalau tidak pernah uji coba, tidak ditahu ya. Hanya semua ilmu itu, ilmu-ilmu alat yang seperti begini harus banyak praktek. Ilmu alat, ya, nahwu shorof, usul fikih dan seterusnya, harus banyak praktek. Nah, insya Allah ke depan, mudah-mudahan kita belajar ilmu alat dulu semuanya. Nahwu shorof selesai, kita pindah ke qawaidul fikih atau usul fikih. Kita lebih fokus usul tafsir dan usul hadis. Nah, ini penting dasar-dasar yang begini. Karena orang kan langsung ambil fikihnya toh. Apa hukumnya merokok? Haram. Tidak tahu usulnya, di mana diambil, kenapa bisa haram? Orang cuma mau ambil kesimpulan kan? Nah, kita mau pelajari sekarang bagaimana usulnya itu bisa jadi haram. Kenapa bisa haram? banyak dalil, ya kan? Nah, itunya fikih beda dengan usul. Fikih itu hasilnya. Paham enggak? Hasilnya. Kalau usul kaidahnya itu prosesnya. Bagaimana bisa mengambil istinbat hukum. Makanya para ulama berbeda itu dari sisi mengambil istinbat. Tergantung dari dalil yang dia pakai. Nah, ini kita pelajari. Agar kita berdakwah bisa saling memahami. Kita mau pendapatnya yang ini, pendapatnya ini. Jangan haram, tidak boleh. Memang pendapat Anda, tapi ada pendapat yang lain. Nah, itu saling memahami. Yang salah kalau satu pendapat kita saja tahu, maka kita menyerahkan orang lain. Antum sabar.